لنا وأشكره وشرع لنا الأعياد وأفاض علينا بالسرور ونور قلوب المؤمنين بالتقوى والحضور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعزم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الداعي إلى دين والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال عز من قائل في محكم التنزيل وهو أصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والإقام والاستقامة والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير الحث والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله لابتغاء مرضات الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وإلنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه يا ذا الجلال والإكرام والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah hadratal muharramah wal muhtaramah yang sama-sama kami hormati segenap pengurus Majlis Kajian Muslimah Masjid Jami' Asy-Syuhada yang insyaallah diberkahi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua, para tokoh semua, para bu haji semua yang mohon maaf sudah disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa mahabbah, dan juga para jamaah ya ibu-ibu semuanya Majlis Kajian Muslimah Masjid Jami' Asy-Syuhada yang juga senantiasa mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, panjang umur dalam keberkahan dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan tambah sehat, tambah berkah dan senantiasa Allah ijabah segala hajat keinginan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah dan juga bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya segala amal ibadah, perbuatan kita, aktivitas kita semua ini senantiasa mendapatkan ridho dan dibalas dengan limpahan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidakkah kita keluar dari majlis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita Allah ijabah, Allah qabul, dan segala macam penyakit yang senang kita rasakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala macam masalah ataupun ya apapun yang sedang kita hadapi mudah-mudahan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, gimana kabarnya Ibu? Sehat semua?
Alhamdulillah, mudah-mudahan tambah sehat ya. Ini punten saya minta di atas ya, ketagihan kemarin kayaknya enakan duduk begini. Ya kayaknya kalau sambil nulis ke bawah lagi kayaknya capek. ya, bukan capek ibu, ini kelebihan bobot ya. Udah pantas dikorbanin ya. Alhamdulillah ya, kita di hari-hari yang mulia ibu ya, di bulan yang mulia ya, alhamdulillah Allah masih panjangkan umur kita, sehatin badan kita, di majelis yang mulia, di hari yang mulia, di tempat yang mulia, insyaallah bersama orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini bulan apa ibu? Bulan Zulhijjah ya, bulan Zulhijjah termasuk dari bulan haram ya, bulan haram. Kenapa haram Ustaz? Emang nggak boleh apa? Ya haram itu adalah dimuliakan ya, haramun ya, maka ada namanya Masjidil Haram. Nah haram ini ya dimuliakan, diagungkan ya, atau yang lain misalnya haram ya, ada kalimat misalnya haramun. Nah haramun ini sesuatu yang memang tidak diperbolehkan, ada alifnya ya. Ada haramun juga, ada bisa haramun yang diartikan sebagai sesuatu yang mulia. Oh bisa dihapus, bisa ya. Kalau yang Pak yang udah nggak bisa dihapus itu Kemana ya? salah kali, bukan yang Tapi bukan. ini untuk papan tulis putih, salah ngisi mungkin. Itunya tintanya kali saya isi. Ya haramun ya, bisa diartikan sebagai sesuatu yang dimuliakan atau sesuatu yang memang tidak diperbolehkan ya. Masjidil Haram sesuatu yang mulia, diagungkan, maka ada sesuatu juga hal-hal yang dilarang, nggak bisa seenaknya di Masjidil Haram ataupun di tanah haram, nggak bisa seenaknya karena ini adalah tempat yang mulia ya. Begitu juga orang ketika misalnya meninggalkan sesuatu yang haram, maka dia akan menjadi mulia. Nah ini bulan yang mulia ibu, bulan haram. Ada bulan apa aja? Sekarang bulan Zulqa'dah, Zulhijjah sudah masuk Zulhijjah. Sebelumnya ada bulan Zulqa'dah ya. Kemudian setelah bulan Zulhijjah bulan apa? Syawal. Sudah Syawal aja. Belum Ramadan, belum Lebaran. Ya Muharram, ya Muharram. Nah Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram, tahun baru. Nah ini berurutan 3 bulan haram. Ya, satu lagi bulan Rajab. Ya ada 4 bulan. Nanti bisa dilihat dalilnya surat At-Taubah ayat 36. Ya, ayat 36. Allah katakan inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tuzlimu bihinna anfusakum. Kata Allah bahwasanya di antara ya bulan ya bilangan bulan yang Allah ciptakan ada 12 bulan. Kemudian ada 4 yang dimuliakan. Dari 12 bulan itu ada 4 yang dimuliakan. Dari bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Kemudian Allah katakan bahwasanya ini adalah agama yang lurus. Zalikal dinul qayyim fala tazlimu fihi anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim di bulan-bulan tersebut. Ya. Jadi
hakikatnya berbuat dosa kapanpun dan dimanapun gak boleh. Tapi di bulan ini ditekankan sama Allah di At-Taubah 36 tadi, jangan kalian berbuat zalim di bulan-bulan tersebut. Ya, makanya bulan tersebut ada larangannya. Rasulullah dilarang untuk melakukan perang ya di 4 bulan tersebut. Nah, jadi 4 bulan itu disuruh perang dulu perangnya. Ya. Kemudian tambah mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti itu. Kenapa ditekankan? Karena Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala sepupu dan sahabatnya Rasul juga mengatakan di bulan-bulan tersebut amalan kita dilipat gandakan dan juga yang namanya dosa-dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang biasanya di bulan yang lain, ya, bulan Syawal, bulan Rabiul Awal ataupun yang lainnya, itu kita berbuat dosa maka dibalas sesuai dengan apa yang kita lakuin. Tapi di bulan-bulan ini dosa kita dilipat gandakan. Ya, ketika dosa dilipat gandakan, apalagi amal perbuatan. Tambah hari ini termasuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Surah Al-Fajr, Allah katakan wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi hari yang 10. Ya, kalau kita lihat memang di situ ada terjemahnya malam yang 10, wa layalin lailun. Ya, malam yang 10. Tapi para ulama mengatakan ini adalah waktu fajar. Ya, dari terbit matahari sampai terbenam matahari di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Allah berikan kemuliaan buat kita. Ya, salah satu hadis sahih menjelaskan, Rasulullah dalam hadisnya menjelaskan kepada kita semua, mengajarkan untuk kita semua, ma min ayyam al-amalu salih fiha habbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamul 'ashr. Bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ada hari yang dimana hari itu dilakukan amal perbuatan, hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hari-hari di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi gak ada hari yang lain kecuali hari pertama di bulan Zulhijjah. Kalau ada seorang hamba berbuat baik, ya, dia melakukan amal soleh, ya, duduk di majelis ilmu, ya, kemudian dia berzikir, bersolawat, ya, kemudian dia menjaga sholatnya, menjaga yang sunnah ataupun yang wajibnya, maka itu adalah amalan ibadah yang paling dicintai oleh Allah karena dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sampai ketika itu para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, di mana dengan pahala atau amal ibadah orang berjihad di jalan Allah? Apakah itu enggak bernilai? Ya, ketika jihad itu dilakukan di luar 10 hari tersebut, bisa enggak pahala jihad itu mengalahkan amal kebaikan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Rasulullah mengatakan walal jihadu fi sabilillah, bahkan yang namanya jihad, ya, di luar hari tersebut, ya, di selain hari tersebut, itu enggak bisa mengalahkan pahala amal ibadah yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Karena di antara amalan yang paling besar itu adalah jihad di jalan Allah. Ya, maka para sahabat membandingkan, bisa enggak, ya, kalau kita misalnya ibadah, ya, hanya sholat berjamaah ataupun zikir, ya, kita sholawat di 10 hari pertama ini, itu pahalanya apakah bisa mengalahkan, ya, atau pahala jihad ini bisa mengalahkan kebaikan-kebaikan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Maka Rasulullah mengatakan enggak bisa. Pahala jihad saja tidak bisa mengalahkan. Artinya begitu besar pahala kebaikan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Rasulullah mengatakan illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi
falam yarji' kecuali ada orang dia jihad keluar dari rumahnya, dia bawa dirinya, dia bawa hartanya, kemudian nggak pernah pulang lagi ke rumahnya, nggak pernah balik lagi ke keluarganya. Itu baru pahala itu tuh, orang jihad yang kayak gitu bisa mengalahkan amalan ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Jadi banyak orang yang nggak tahu itu, yang menganggap hari-hari ini adalah hari yang biasa. Padahal hari ini memang sangat dianjurkan, diperintahkan kita untuk berbuat kebaikan amal soleh. Ya, yang bisa puasa silahkan. Ya, kalau mau puasa 10 hari atau 9 hari ya, karena hari 10 udah nggak boleh puasa. 9 harinya berturut-turut silahkan. Atau mau yang biasa puasa sunnah Nabi Daud, ya, sekarang puasa, besok puasa lagi silahkan. Ya, atau mau mengejar Senin Kemisnya silahkan. Dapatkan Senin Kemisnya, kemudian pahala dobelnya dengan puasa sunnah di bulan Zulhijjah. Atau ibu mau tambah ya dengan mengkodok kemarin puasa Ramadannya, ya silahkan digabung, ya diperbolehkan oleh para ulama. Ya, atau hanya mau tanggal 8 atau 9, ya, atau dua-duanya 8-9 Tarwiyah sama Arafah, atau mau Arafahnya juga silahkan. Yang penting jangan sampai ketinggalan tanggal 9-nya. Ya, tanggal 9. Ya, karena tanggal 9 juga ada pahala diampuni dosa-dosa yang kita yang telah lalu ataupun yang akan datang. Ya. Kalau nggak bisa juga puasa, ya kalau ibu-ibu mungkin masih ditolerir, karena biasanya ada yang berhalangan ya sampai seminggu lebih dan sebagainya. Ya. Yang masih muda. Bukannya muda semua ini. Itu udah semua ibu. Ini sweet seventeen semua. Ya, jiwanya muda insyaallah. Ya. Terus muda dan terus panjang umur, amin ya rabbal. Nah, kalau nggak bisa ya memang banyak ya, apa aja kita kerjain kebaikan. Memang sunnahnya itu dari puasa, kemudian juga kita berzikir, ya, bertahlil, ya, bertakbir, bertasbih, bertahmid, membesarkan nama Allah. Ya, makanya para sahabat ketika itu Sayyidina Umar, ya, itu keluar, ya, sambil ngajak orang untuk berzikir atau bertakbir di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalau sekarang sir aja, ya, kita dengan sir, nggak terlalu kedengaran, kita bertakbir Allahu Akbar dan seterusnya, kita beristighfar dan sebagainya. Nah, nanti ketika tanggal 10 baru rame-rame, ya, kita bertakbir di masjid, ya, di musola, bahkan selepas sholat sampai tanggal 13 itu kita disunnahkan untuk bertakbir, ya, sampai akhir tanggal 13 di hari tasyrik. Nah, juga nanti amalan yang paling dicintai dari riwayat ya Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah adalah di antara 10 hari pertama itu, amalan yang paling dicintai juga adalah yaitu berkurban. Ya, Rasulullah mengatakan min amalin al-amal salih, bahwasanya nggak ada amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah ahabbu ilallah min hiraqatid dam. Nggak ada amalan nanti yang dikerjakan di hari raya kecuali adalah nyembelih hewan kurban. Kenapa Rasulullah menjelaskan wa innahu la yati yaumal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa azlafiha. Nanti hewan kurban yang kita sembelih, kata Rasul, di hari akhirat dia datang, ya, kukunya, tanduknya sama buluknya, kata Rasul. Ya, yang jelasin 3 ini sama Rasul, tanduknya, buluknya sama kukunya. Rasulullah nggak bilang dagingnya, Rasulullah nggak bilang tulangnya, Rasulullah nggak bilang lemaknya. Kenapa Rasulullah bilang tanduknya, pupuknya, buluknya? Kenapa, Bu? Para ulama hadis menjelaskan
sesuatu yang yang tidak diminati sama manusia, yang nggak dimakan sama manusia, ya, tanduk, kuku, sama bulu, ya, kulitnya masih bisa digunain. Yang kadang, ya itu bagian yang memang manusia nggak banyak nyari, ya. Yang dicari apanya Bang? Itu, ya, paha depannya, ya, kaki belakangnya. Nah itu udah hilang duluan, ya. Kalau dulu ketika belum banyak kajian tentang fikih kurban di masjid-masjid, di majlis-majlis, itu mohon maaf, ya, panitia kurban banyak yang seperti itu. Jadi panitia kurban memang harus belajar fikih kurban dulu, ya, karena banyak orang suka ngambil duluan, padahal itu bukan haknya.